بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 6 tanda ketika solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saudaraku semuanya merasakan 6 hal ini, insya Allah solat saudaraku semuanya bisa diterima. Dan apa keuntungan kita jika solat kita diterima? Saya mengatakan sangat banyak, mulai dari rasa tentram dalam diri, terkabulnya segala doa kita, kelancaran segala urusan dunia, dan yang paling penting adalah kenikmatan ketika kita nanti di akhirat. Tentunya kita juga sudah tahu bahwa yang akan dihisab pertama kali pada yaumul akhirat adalah amal ibadah kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki solat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari solat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ibadah solat kita. Karena pertama kali yang dihisab adalah masalah ibadah solat. Untuk itu, kita sebagai kaum muslimin hendaknya kita berusaha menjaga ibadah solat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, sehingga solat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ibadah solat merupakan urusan hamba dengan penciptaannya. Diterima atau tidaknya solat seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi bisa diketahui dari ciri-cirinya atau tanda-tandanya, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku, Allah, hanya menerima solat seseorang yang bersifat tawadhu karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda-janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Dari hadis qudsi ini dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Tanda yang pertama adalah sikapnya akan selalu tawadhu karena keagungan Allah, rendah diri terhadap sesama, tidak sombong, selalu mengagungkan kebesaran Allah, patuh terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah bersyukur setiap saat meski diterpa cobaan yang berat sekalipun. Karena orang-orang yang tawadhu mengetahui bahwa cobaan dan solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan merupakan satu paket yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kita. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila sedang diterpa masalah. Mintalah solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa dan siapa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah tidak suka menyakiti orang lain, baik melalui perbuatan maupun ucapan. Yang ketiga adalah selalu berbuat baik kepada sesama makhluk dan menjauhi dari segala dan menghindari maksiat atau membicarakan melanggar syariat agama dan takut berbuat zalim kepada orang lain. Tanda yang keempat adalah selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu siang maupun malam. Menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Perlu diketahui, untuk berzikir tidak harus dilakukan setelah selesai sholat. Bahkan dalam rutinitas pekerjaan pun kita bisa berzikir. Jadi, tidak salah menafsirkan bahwa berzikir harus dilakukan setelah selesai sholat, tapi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tanda yang kelima adalah memiliki jiwa belas kasih terhadap orang-orang fakir miskin, ibnu sabil, janda-janda miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian tanda yang keenam adalah orang yang mengasihi saudaranya yang tertimpa musibah, memiliki rasa belas kasih kepada orang yang sedang mengalami penderitaan, memiliki sifat peduli kepada anak yatim, dan suka bersedekah. Saya sangat paham, di zaman sekarang ini banyak orang yang berani dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Meski begitu, mulailah untuk menyeimbangkan antara urusan duniawi dan urusan akhirat. Apabila keduanya tercapai, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 tanda-tanda yang bisa kita lihat pada diri kita masing-masing. Apabila 6 tanda ini ada pada kita, maka berbahagialah. Insya Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki solat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari solat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ibadah solat kita. Karena pertama kali yang dihisab adalah masalah ibadah solat. Untuk itu, kita sebagai kaum muslimin, hendaknya kita berusaha menjaga ibadah solat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, sehingga solat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ibadah solat merupakan urusan hamba dengan penciptaannya. Diterima atau tidaknya solat seseorang, hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi, bisa diketahui dari ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku, Allah, hanya menerima solat seseorang yang bersifat tawaddu karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda-janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Dari hadis qudsi ini dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Tanda yang pertama adalah sikapnya akan selalu tawaduk karena keagungan Allah, rendah diri terhadap sesama, tidak sombong,
selalu mengagungkan kebesaran Allah, patuh terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah bersyukur setiap saat meski diterpa cobaan yang berat sekalipun. Karena orang-orang yang tawaduk mengetahui bahwa cobaan dan solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan satu paket yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kita. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila sedang diterpa masalah. Mintalah solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa dan siapa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah tidak suka menyakiti orang lain, baik melalui perbuatan maupun ucapan. Yang ketiga adalah selalu berbuat baik kepada sesama makhluk dan menjauhi dari segala dan menghindari maksiat atau membicarakan melanggar syariat agama, dan takut berbuat zalim kepada orang lain. Tanda yang keempat adalah selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu siang maupun malam. Menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Perlu diketahui, untuk berzikir tidak harus dilakukan setelah selesai sholat. Bahkan dalam rutinitas pekerjaan pun kita bisa berzikir. Jadi, tidak salah menafsirkan bahwa berzikir harus dilakukan setelah selesai sholat, tapi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tanda yang kelima adalah memiliki jiwa belas kasih terhadap orang-orang fakir miskin, ibnu sabil, janda-janda miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian tanda yang keenam adalah orang yang mengasihi saudaranya yang tertimpa musibah, memiliki rasa belas kasih kepada orang yang sedang mengalami penderitaan, memiliki sifat peduli kepada anak yatim, dan suka bersedekah. Saya sangat paham, di zaman sekarang ini banyak orang yang berani dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Meski begitu, mulailah untuk menyeimbangkan antara urusan duniawi dan urusan akhirat. Apabila keduanya tercapai, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 tanda-tanda yang bisa kita lihat pada diri kita masing-masing. Apabila 6 tanda ini ada pada kita, maka berbahagialah. Insya Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.